I'm out of my head, out of my mind, why? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Ismail. Saya mahasiswa semester 3 jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kurikulum darurat COVID-19. Dan setelah itu saya akan menampilkan beberapa hasil wawancara saya dengan guru, orang tua, dan siswa mengenai pembelajaran daring atau PJJ. Langsung saja, kurikulum darurat COVID-19 merupakan penyederhanaan kurikulum nasional yang disediakan oleh Bapak Menteri Pendidikan. Pada kurikulum ini dilakukan pengurangan konsep dasar pada setiap mata pelajaran, sehingga guru dan siswa dapat berfokus pada kompetensi esensial untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menampilkan beberapa hasil wawancara saya dengan guru, siswa, dan orang tua. Kalau bisa tahu nama ibu siapa? Nama saya Uswatun Hasanah. Iya. Langsung saja, Bu. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana pendapat ibu dengan belajar daring? Apa namanya? Jadi di belajar daring ini ya, Iya. mau tidak mau kan semua harus daring. Kalau menurut saya ini banyak dampak positif maupun negatifnya. Negatifnya dulu yang saya bilang ya, negatifnya kalau anak yang memang sebenarnya niatan untuk belajarnya itu kurang, dia akan menganggap santai dan menganggap ini libur, bukan belajar. Padahal sebenarnya cuma diganti modelnya, ini belajarnya di rumah, bukan lagi di sekolah. Nah, sekarang kan membuktikan anak-anak kita itu ternyata sekolahnya memang bukan dari hati sendiri, tetapi lebih kepada dorongan orang tua. Seandainya anak itu belajar karena keinginan sendiri, kondisi semacam ini bukan masalah buat mereka. Nah, positifnya pertama, untuk seorang pendidik tahu bahwa ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi mereka, terutama dalam hal TIK. Kedua, orang tua tahu mendidik itu bukan hal yang gampang, ya. Jadi bukan cuma transfer pengetahuan, tetapi bagaimana membentuk karakter anak itu bukan hal yang gampang. Mereka dengan cuma 1, ibaratnya sampai 5 lah ya, mereka udah berat. Apalagi kita di sekolah dengan berbagai macam karakter, tapi kita masih sabar. Jadi hikmahnya adalah, positifnya adalah orang tua tahu bahwa menjadi seorang pendidik di sekolah itu tidak gampang. Dan bagi anak-anak, saya pikir anak-anak menjadi tahu bahwa selain guru saja, ya bukan guru saja yang harus belajar tentang teknologi, mereka juga harus tahu belajar tentang teknologi. Jadi, dan itu tidak harus nanti saat mereka besar, dari sekarang pun mereka harus belajar untuk bersaing menghadapi era industri 4.0. Itu menurut saya. Pertanyaan kedua, Bu, menurut Ibu, apakah penerapan belajar daring ini mampu meningkatkan produktivitas belajar anak sama halnya dengan belajar di sekolah? Tidak. Ini bukan rahasia umum lagi, banyak anak-anak yang di masa daring ini yang mengerjakan orang tuanya. Jadi dari situ kita akan tahu bahwa orang tua itu tidak mau hal yang repot. Mereka tidak mau hal yang repot, tetapi mereka tidak sadar itu mematikan kreativitas anak-anak. Jadi kalau mau dibilang tidak ada. Jadi ini justru malah kayak memposisikan anak-anak kembali lagi, mereka ke titik bawah lagi, harus belajar lagi. Literasi anak-anak kurang, mereka nggak mau baca yang ini. Terbukti itu di WA saya sudah ulang-ulang itu, kasih itu penjelasannya seperti ini, tetap tidak ada. Dan sebagai guru kita tidak boleh nyerah, kita harus tetap jelaskan dengan posisi kita sebagai seorang pendidik, pengajar mereka, motivator mereka, fasilitator mereka. Jadi nilainya malah drastis turun, nggak ada. Tetapi ada lagi yang beda, anak yang suka dengan hal-hal yang baru, dengan TIK mereka akan semangat. Jadi kembali lagi, anak yang memang niatnya sekolah, anak yang memang niatnya ingin belajar akan sukses dengan hal seperti ini. Tapi anak yang cuma didorong orang tuanya, tapi itu yang jadi tantangan bagi kami guru untuk bisa menemukan potensi anak-anak masing-masing. Oh, dia sukanya seperti ini, dia sukanya seperti ini, seperti itu. Ya, terus Ibu, apa saja kesulitan atau hambatan yang Ibu alami dalam belajar daring? Kesulitan pertama kerjasama dengan orang tua, pastinya itu.
orang tua kan nggak biasa ya, maksudnya repot, saya udah mengantor, saya kerja, ada ini ada itu. Mereka tidak tahu mereka kerja itu untuk siapa, untuk anak kan. Tidak mungkin tidak bisa, pasti bisa di samping entah apapun. Kami juga memberikan waktu, nggak harus hari itu dikerjakan, bisa sampai berapa minggu, yang penting ada. Dan yang paling penting dari kami adalah nilai kejujuran. Itu yang selalu saya bilang ke anak-anak, jangan pernah sekali-kali dikerjakan orang tua. Silahkan kamu searching di Google, kamu cari sendiri, tapi jangan orang tua yang mengerjakan. Ibu kasih nilai 0 kamu kalau kamu seperti itu. Jadi apa tadi pertanyaannya? Kesulitan atau hambatan. Kesulitan. Jadi itu kerja sama orang tua. Kemudian literasi anak-anak sekarang malas membacanya, entah itu apapun. Saya sudah pampang ulang-ulang dan jelaskan ulang-ulang, ibu tidak ada. Jadi kalau data alasan bukan. Saya, siswa saya itu saya ambil nomornya satu-satu supaya saya bisa pantau sama mereka. Dan saya biasa anak-anak mengerjakan tugas dari saya itu saya langsung posting di WA saya. Itu untuk apa? Bentuk apresiasi supaya mereka semangat. Dan itu sebenarnya efektif. Tetapi ada beberapa anak yang memang nggak ada, sukanya memang cuma belajar, menurut mereka libur, seperti itu. Jadi kembali lagi dong ke orang tua. Ketika orang tua mau menyadarkan anak, belajar itu untuk kamu, masa depan kamu itu ada di tangan kamu, bukan di tangan orang tua. Pasti mereka nggak akan ada seperti ini, dan nggak ada masalah ini dengan COVID ketika mereka belajar di rumah. Jadi kerja sama orang tua dengan kemauan anak. Yang menurut saya ini, kalau guru dari kita sudah mengusahakan semaksimal mungkin, kita belajar, kita nyambi seperti ini. Tapi balik lagi kan, jadi itu data pulsa data bukan jaringan bukan. Kalau menurut saya, karena saya itu seminggu cuma sekali Zoom, karena Zoom itu kan banyak makan pulsa data ya. Jadi saya cuma Google Classroom, nanti ini kirim, cuma itu aja. Terus Ibu, upaya yang Ibu lakukan dalam mengatasi hambatan belajar daring tersebut? Jadi otomatis guru kan cari ya supaya siswa itu senang belajar. Otomatis saya harus membuat pembelajaran yang inovatif kan. Jadi saya saya minta anak-anak untuk mendownload aplikasi Komika, tapi yang memang berkaitan dengan pembelajaran, buat video. Saya bikin video sendiri pembelajaran, terus anak-anak saya minta bikin poster, pokoknya yang tetapi lagi-lagi kembali, anak-anak SD ini anak-anak usia belajar sambil bermain. Jadi mereka setiap hari kita harus kreatif, dituntut kreatif, membuat model pembelajaran yang baru, media, metode yang baru. Dan kembali lagi orang tua, ketika orang tuanya mendukung, anak-anak pasti akan mau lebih rajin belajar, seperti itu. Saya Sintia Ismail, saya mahasiswa semester 3 jurusan PGSD. Jadi saya di sini hanya ingin menanyakan beberapa hal tentang belajar daring. Yang pertama itu Bu, bagaimana pendapat Ibu tentang belajar daring? Belajar daring itu banyak manfaat, lebih banyak kendalanya daripada manfaatnya. Terus Ibu, menurut Ibu apakah penerapan belajar daring ini mampu meningkatkan produktivitas belajar anak sama halnya dengan belajar di sekolah? Belajar daring justru minat belajar anak itu menurun, maka justru mereka lebih suka bermain game daripada belajar secara online. Terus Ibu, apa saja kesulitan dan hambatan yang Ibu hadapi saat belajar daring? Ya, di saat belajar daring ya, jika kita memberikan materi melalui jarak jauh itu anak-anak banyak yang tidak paham dan juga banyak yang sudah bosan. Itu kendalanya. Terus Ibu, upaya yang Ibu lakukan? Ya, paling kita mengadakan luring, mengundang anak-anak yang tidak mau untuk belajar daring lagi, kita undang ke sekolah. Itu hanya beberapa orang. Terima kasih Bu. Sebelumnya namanya Ibu siapa? Hawa Panigoro. Siapa Ibu? Hawa Panigoro. SPDI. Terus guru kelas berapa?
mata pelajaran agama. Oh iya. Terima kasih Bu. Iya. Kenalkan, saya Sinta Ismail. Saya mahasiswa semester 3 jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kali ini saya akan mewawancarai anak-anak SD tentang bagaimana mereka dalam menghadapi belajar daring. Langsung saja dengan perkenalkan namanya. Nama Jafar, biasanya dipanggil Ahmad. Kelas 5 sekolah di mana? N11 N11 Fadila. Terus itu Nama saya Sabina Beto, biasa dipanggil Abi. kelas Kelas 4 sekolah Sekolah 59 59 Kota Timur. Oke, jadi di sini kakak mau bertanya, kira-kira pernah atau tidak adik-adik mengalami kesulitan dalam belajar daring? Kalau iya, kira-kira kesulitan seperti apa dan biasanya kalau habis daring langsung bermain dan teman-teman, tidak di sekolah lagi tuh. Baru apa lagi? Udah kok. Cuma itu. Menurut Ahmad, belajar daring susah atau tidak? Susah. Susah. Kira-kira apa bikin susah? Jaringannya putus Jaringan putus-putus. Baru dan ibu guru masih soalnya cuma dipotong. oh, ibu kalau belajar tugas kadang cuma bawa foto. Iya. Kalau dia itu susah dia mengerti. Oh, baru apa lagi? Terus kalau mau bajom ibu gurunya tidak jelas membicarakan. Oh, ibu guru tidak jelas pas cerita. Oke. Sudah cuma itu. Oke. Pertanyaan kedua yaitu apakah orang tua terlibat dalam proses belajar di rumah atau belajar daring? Nah, apakah Mama Li Ahmad, jaga batangan Li Ahmad belajar daring atau tidak? Biasanya kalau saya bajom mama lagi sibuk. Kalau saya belajar tugas mama membantu. Oh, jadi kalau belajar itu sendiri. Tapi kalau kerja tugas cuma membantu. Baru si Ahmad mengerti apa yang ibu bilang itu, ibu jelaskan di job itu si Ahmad mengerti atau tidak? Kadang putus-putus. Susah mau mengerti karena kadang bisa jadinya putus-putus. Oke. Tapi tugas sudah selesai kan? Sudah selesai. Kalau si Abi, si Mama jaga tangan belajar di rumah atau tidak? Kadang-kadang cuma teman. Kadang-kadang si Mama mau tangan. Baru kalau bekerja tugas, mama teman. Mama mau bantu lagi bekerja. Baju olah si Mama mau bantu. Berarti Mama bantu itu si Mama jaga bantu. Si Mama cuma bantu cuma bahagia atau bantu baju lasan oleh? Membantu baju masak. Oh, bantu baju lasan oleh. Oh, baru si Ahmad mengerti yang sudah jelaskan. Mengerti. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sinta Ismail. Saya semester 3 jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu orang tua siswa, yaitu mengenai dengan pembelajaran daring. Sebelumnya namanya ibu siapa? Hidayah Putri. Langsung saja pada pertanyaannya itu, apakah orang tua menampingi anak belajar atau bagaimana peran orang tua dalam belajar daring? Iya, kami orang tua sering mendampingi anak entah itu dari pembelajaran daring atau luring. Nanti biasanya harus anak-anak pengawasan orang tua. Kalau hanya guru dan anak saja dalam pelaksanaan daring atau luring, mereka tidak akan pembelajaran mereka tidak akan maksimal. Pertanyaan keduanya itu, apa saja hambatan dari belajar
belajar daring? Hambatannya ada dua, yaitu ada beberapa orang tua yang tidak memiliki Android dan juga gangguan dari jaringan mungkin. Bagaimana tanggapan Ibu dengan cara penyampaian materi yang diberikan oleh guru saat proses belajar daring? Pemberian materi dari guru kayaknya sudah maksimal, tapi mungkin hambatannya kembali kepada anak-anak, karena kebanyakan anak-anak juga tidak memperhatikan pembelajaran dari guru. Baik, terima kasih Ibu warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sintia Ismail dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 3. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu orang tua murid mengenai dengan belajar daring. Nah, langsung saja nama Ibu siapa? Ya, perkenalkan nama saya Farida Ismail. Ya, jadi di sini saya akan mewawancarai Ibu tentang belajar daring. Nah, apakah orang tua mendampingi anak belajar? Di saat ini Iya, sekarang, belajar daring. ya kalau belajar daring ini atau belajar online, saya mendampingi anak atau memantau anak belajar di rumah. Iya. Terus kira-kira hambatan apa yang Ibu dapat dari belajar daring ini? Hambatannya itu pertama masalah data, terus yang kedua itu masalah jaringan. Jadi apa yang disampaikan oleh guru itu kadang ini tidak kurang jelas. Ya. Oke, terus bagaimana tanggapan Ibu dengan cara penyampaian materi yang diberikan oleh guru saat belajar online? penyampaian guru apa? Penyampaian materi dari guru. Ya kadang anak-anak itu menyimak apa yang disampaikan oleh guru, tapi kadang guru suara itu putus-putus, jadi penyampaian guru itu sudah bagus, cuman karena kendala itu di jaringan, iya, kadang putus-putus suara, jadi anak itu kurang fokus. iya kurang fokus. Terima kasih atas waktunya. Baik, itulah hasil wawancara saya dengan guru, siswa, dan orang tua mengenai pembelajaran daring atau PJJ. Jadi tujuan saya melakukan wawancara ini untuk mengetahui bagaimana mereka dalam menghadapi pembelajaran daring atau PJJ. Nah, dapat saya simpulkan dari hasil wawancara tadi, sebenarnya pembelajaran daring ini bisa memberikan dampak positif untuk kita semua, di mana kita bisa lebih mengenal lagi teknologi. Nah, tetapi menurut guru salah satu hambatannya yaitu kurangnya kerjasama antara guru dan orang tua. Itu yang menyebabkan tidak produktifnya pembelajaran daring. Nah, sehingga siswa merasa tidak efektif dalam belajar daring. Salah satu alasan mereka yaitu karena jaringan. Nah, tetapi menurut guru, jaringan itu bukan suatu hambatan dari belajar. Itu kembali lagi kepada orang tua dan siswa. Bagaimana peran orang tua dalam memberikan support kepada siswa untuk tetap terus belajar walaupun bagaimana keadaannya. Nah, sehingga dari itu guru sudah melakukan semaksimal mungkin, sudah memberikan keringanan atau kemudahan dalam belajar daring tersebut. Guru sudah membuat berbagai macam metode atau model pembelajaran yang menarik, tetapi karena kurangnya perhatian orang tua kepada anak atau kurangnya motivasi anak dalam belajar, itu yang menyebabkan tidak efektifnya belajar daring tersebut. Nah, itulah hasil wawancara saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.